Ya, Bapak Ibu tahu bahwa sejak pandemi 2020 kemarin ya, banyak orang meminum hemohim karena mereka kenapa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Takut ya, takut mati. Kalau saya bilang mereka takut ketemu Tuhan ya. Jadi banyak orang yang minum hemohim pada saat itu supaya mereka nggak mati gitu ya, nggak cepet-cepet ketemu pencipta gitu. Jadi mereka minum gitu ya. Tapi sejak pandemi sudah berakhir di awal tahun ini, mulai kendor lagi orang minum hemohim ya. Saya nggak tahu, mungkin di beberapa negara tetap ya, seperti di Kanada, kami sih masih tetap rutin minum ya. Tapi kalau Anda yang sudah tidak minum hemohim dengan alasan, oh saya udah nggak sakit gitu ya, saya udah sehat, saya udah nggak COVID gitu ya. Nah, itu Anda perlu pelajari dulu mengapa hemohim ini penting dalam peran sistem imun kekebalan tubuh kita ya. Nah, ini adalah kemasan yang akan keluar di Indonesia dan seluruh dunia ya, kemasan baru kita cantik sekali ya. Dan ada logo halalnya juga. Dan kemasannya ini sungguh menarik ya, tidak lagi di dalam box-box kecil, tapi di dalam seperti yang dilihat warna merah itu ya, sudah langsung ada di situ. Nah, penting sekali kita mengerti hemohim dalam peran sistem imun kekebalan tubuh kita. Nah, sebelum masuk, saya akan jelaskan dulu apa itu sistem imun atau kekebalan tubuh ya. Jadi kekebalan tubuh itu nggak hanya di satu tempat ya, di dalam tubuh kita itu sangat-sangat banyak Bapak Ibu ya. Kalau dibilang sistem imun adalah sebuah sistem jaringan besar organ, sel darah putih, protein atau antibodi, dan juga bahan kimia. Sistem ini bekerja sama untuk melindungi Anda dari penyerbu asing seperti kuman, bakteri, virus, parasit, dan jamur yang menyebabkan Anda jadi sakit, infeksi, dan juga penyakit. Singkatnya, kemampuan tubuh untuk melindungi tubuh dari serangan dalam dan luar dan juga bahan-bahan berbahaya ya. Jadi kalau kita sudah mengerti sistem imun itu tidak berbicara hanya satu dua penyakit ya. Ini berbicara tentang kompleksitas di dalam tubuh manusia. Nah, Anda perhatikan gambar yang sebelah kiri ini ya. Ini seperti tonsil, ini adalah amandel ya. Itu adalah salah satu organ sistem imun ya. Lalu di ketiak kita itu ada namanya kelenjar getah bening ya. Lalu getah bening itu nggak hanya di ketiak ya, ada di thymus ya, ada di leher ya, namanya leher, kelenjar betah bening yang ada di leher, lalu ada spleen ya atau limpa, dan juga ada di selangkangan sini ya, di bagian pangkal paha itu banyak sekali ya getah bening di sana. Nah, juga termasuk intestin kecil kita atau usus kecil kita, yaitu termasuk adalah salah satu sistem imun ada di sana. Nah, ini membentuk suatu pertahanan tubuh ya. Kalau ada satu kelenjar getah bening yang mungkin nggak bekerja, nggak berfungsi sesuai fungsinya, itu akan mempengaruhi kekebalan tubuh kita secara utuh ya. Jadi termasuk kulit kita pun ya, kalau kita keluar keringat atau keluar minyak, itu juga sistem pertahanan tubuh. Jadi sistem imun ini sangat-sangat kompleks Bapak Ibu. Jadi kalau Anda bukan dokter ya, jadi ini adalah disclaimer ya, saya sendiri bukan dokter. Jadi saya hanya bisa memberikan secara pengetahuan yang Anda bisa dapat di Google ya. Dan juga kita bisa pelajari ini, Anda bisa pelajari sendiri ya. Jadi jangan percaya 100% kepada saya, takutnya saya bohongin gitu ya. Anda bisa pelajari sendiri. Betul nggak sistem imun seperti apa yang saya sudah ceritakan? Nah, apa yang menghancurkan sistem imun? Banyak sekali ya, faktor-faktor ini yang menghancurkan sistem imun pertahanan tubuh kita. Pertama adalah radiasi. Jadi kalau Anda bekerja di suatu pabrik gitu ya, yang banyak elektroniknya gitu ya, itu juga mengandung radiasi ya. Atau Anda bekerja di reaktor nuklir, itu pun ada radiasi. Ya, atau Anda bekerja sebagai yang suka X-ray gitu ya, atau suka CT scan, MRI gitu ya. Nah, itu ada gamma ray, ada X-ray ya, ada sinar ultraviolet, terus ada cahaya yang kalau kita melihat benda, itu kan ada cahaya biru ya, itu juga termasuk radiasi. Dan juga ada infrared, microwave, dan radio waves. Nah, radiasi ini yang menghancurkan sistem imun kekebalan tubuh. Yang kedua adalah kurang tidur. Nah, orang-orang yang suka begadang ya, tidurnya kurang dari 7 jam ya.
Tergantung usia Anda ya. Kalau Anda masih kecil biasanya antara 10 sampai 12 jam. Anda sudah dewasa biasa 7 sampai 8 jam ya. Jadi kekurangan tidur ini akan menurunkan sistem imun kita juga gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah stres. Orang-orang yang suka cemas ya, worry ya. Ini tubuh kita mengeluarkan yang namanya hormon stres ya atau kortisol. Nah, kebalikan dari hormon kortisol ini adalah melatonin yang membuat Anda bisa tidur ya. Jadi kalau orang yang susah tidur, biasanya hormon stresnya itu terlalu banyak ya. Ini nggak bisa dua-duanya, hormon stres dan hormon tidur yang melatonin itu sama-sama banyak nggak bisa ya. Jadi salah satu, kortisol, hormon stres banyak, hormon melatoninnya turun, ya hormon untuk tidur turun. Kalau Anda mau gampang tidur ya, Anda harus turunkan hormon kortisol ini ya, diturunkan lalu hormon melatoninnya naik. Jadi kalau Anda sering stres ya, ini yang saya dengar ya. Kalau Anda stres marah-marah sehari aja ya, 5 sampai 10 menit. Sistem imun Anda akan hilang 1 jam. Kalau Anda stres, marah-marah gitu ya sama suami, sama istri, sama anak gitu, sama karyawan, 1 jam sehari, sistem imun Anda akan hilang 24 jam. Artinya dalam 1 hari Anda tidak ada pertahanan tubuh. Kalau ada virus, Anda sakit, ya. Bakteri, Anda sakit, ya. Anda dari dalam yang punya kanker itu keluar semua, ya. Akan mereplikasi, akhirnya Anda terkena kanker. Nah, berbahaya sekali. Saya bilang ini adalah pembunuh nomor 1, stres ini, ya. Bukan sakit jantung, bukan sakit gula, ya. Tapi kalau Anda sering stres, sering cemas, bersiap-siaplah Anda akan sakit ya. Jadi pertahanan tubuh akan dihancurkan oleh stres atau cemas. Nah, yang berikutnya adalah kekurangan vitamin D. Jadi Bapak Ibu, Anda tahu vitamin D itu asalnya dari mana? Sinar matahari, ya, susu, telur, ikan, keju atau minyak yang dari canola ya, ataupun ikanan salmon. Nah, ini kalau Anda kekurangan makanan ini ya, artinya Anda tidak secara rutin mengkonsumsi makanan-makanan tersebut ya, atau tidak mengkonsumsi vitamin D, ataupun Anda yang kekurangan berjemur gitu ya. Anda nggak perlu lama-lama gitu ya, Anda nggak perlu berjemur sampai 2 jam gitu kayak orang bule gitu ya. Hanya 10-15 menit sehari gitu ya, atau dalam beberapa hari dalam seminggu, 2-3 hari dalam seminggu, itu sudah cukup. Ya, asupan vitamin D Anda juga cukup. Nah, kalau vitamin D Anda cukup, imun sistem Anda akan terjaga. Makanya Anda lihat ya, orang-orang yang pekerja di luar, yang di lapangan, itu sehat-sehat Bapak Ibu. Tapi orang yang pagi-pagi subuh langsung ke kantor, pulang kantor udah malam, nggak pernah ketemu vitamin D. Nah, mereka itu gampang sakit. Kenapa? Karena kurang vitamin D. Ya, kecuali Anda yang memang konsumsi vitamin D secara suplemen. Nah, Anda bisa dijaga pertahanan sistem imunnya. Lalu yang berikutnya, obat-obatan ya atau antibiotik. Kita sering kan kalau ke dokter kasih antibiotik. Nah, itu termasuk ya bakteri-bakteri yang bagus yang di dalam pencernaan kita itu juga ikut mati. Nah, itu adalah sistem imun yang tadi saya ceritakan ya, salah satunya di intestinal atau usus kita. Nah, kalau obat-obatan ini kita konsumsi secara terus-menerus ya, ini akan menghancurkan sistem imun juga. Lalu yang berikutnya sayur-sayuran dan buah-buahan kurang ya. Artinya Anda tidak rutin dalam porsi makan Anda ada porsi sayurnya gitu ya. Artinya Anda hanya makan daging dan karbohidrat, protein dan karbohidrat. Nah, itu nggak bagus juga. Jadi orang yang kekurangan sayur-sayuran buah-buahan juga sistem imunnya akan rendah. Merokok ya, atau di zaman sekarang sudah marihuana gitu ya. Nah, ini juga menghancurkan sistem imun. Karena itu adalah zat karsinogen yang masuk ke dalam tubuh yang akhirnya menghancurkan sistem imun Anda. Makanan yang tinggi lemak ya, Anda lihat seperti steak ya, atau bacon, atau makanan yang banyak minyak ya, kalau kita lihat ya, kuah-kuahan di atasnya itu banyak minyaknya ya, yang sampai kelihatan gitu ya. Nah, ini berhati-hatilah, karena makanan tinggi lemak pun menghancurkan sistem imun. Orang-orang yang suka minum alkohol ya, suka bir, suka whisky gitu ya. Nah, orang-orang yang sering kebanyakan gitu ya, artinya dalam 1 hari bisa 3 kali minum gitu ya, 3 botol bir. Nah, ini adalah orang-orang yang juga sistem imunnya akan hancur. Lalu orang yang berduka ya, grieving, orang kehilangan kekasihnya atau pasangannya ya. Ya kita nggak apa-apa kalau berduka hanya dalam waktu yang singkat gitu ya. Tapi ada orang-orang yang sampai berminggu-minggu. Nah, efek dari penghancuran sistem imun
sistem imun ini bisa sampai berbulan-bulan Bapak Ibu. Artinya orang-orang yang sering berduka gini ya, akhirnya sering sakit. Kelihatan dari sistem imunnya akan turun dan mulai sakit ya. Akhirnya bisa bertahan sampai 6 bulan itu kehilangan sistem imun. Nah, ini juga berbahaya ya. Dan yang berikutnya, kurang olahraga ya. Olahraga yang baik adalah setengah jam Anda bisa jalan gitu ya, Anda bisa di treadmill 5 kali dalam seminggu itu sudah cukup ya. Anda nggak perlu olahraga sampai yang seperti yang fitness angkat besi gitu, nggak perlu ya. Anda bisa kardio, jalan cepat, jalan sore, jalan santai. Pokoknya dalam 1 hari minimal setengah jam, 5 kali dalam seminggu sudah cukup ya. Nah, sekarang kita tahu ya, tadi saya sudah cerita bahwa atomi ada karena hemohim ya. Jadi bukan hemohim ada karena atomi. Jangan berpikir atomi bikin hemohim supaya omsetnya naik ya. Anda salah besar ya. Saya cerita dulu ya, balik di tahun sekitar mungkin 2003-2004 gitu ya. Pendiri atomi yaitu namanya Chairman Han Gil-pak ini sakit. Sakitnya bukan sakit pilek, sakit batuk ya. Ini sakit keras Bapak Ibu ya. Beliau sudah divonis dokter umurnya tinggal 3 bulan ya. Katanya Mister Pak, kata dokter ya, umur Anda tinggal 3 bulan, Anda nikmati hidup saja ya. Anda nggak perlu stres, nggak perlu mikirin yang aneh-aneh, makan aja apa aja, terserah bebas ya, nggak usah larang pantang-pantang. Kenapa? Karena Chairman Park divonis ada penyakit liver cirrhosis ya. Liver cirrhosis itu adalah pengerasan hati, artinya hatinya, livernya sudah tidak berfungsi. Fungsi liver adalah menyaring racun ya. Makanan yang kita makan, minuman yang kita minum itu ada racun ya. Itu disaring di liver atau hati. Nah, kalau livernya, hatinya tidak berfungsi, ya racun ini akan masuk ke dalam sistem pencernaan kita. Akhirnya tubuh kita keracunan. Dan juga beliau ada diabetes, ya diabetesnya yang bukan level rendah ya, level tinggi. Jadi dia sudah hopeless, ibaratnya sudah menunggu ajal aja gitu ya. Nah, singkat cerita temennya yang kerja di KRI, yaitu adalah institusi pemerintah Korea Selatan ya, yang bergerak di bidang tenaga nuklir, dan mereka adalah pembangkit tenaga listrik, ya reaktor nuklir, Anda bisa bayangkan ya. Ini adalah minumannya mereka, karyawan di sana. Akhirnya dibawa ke Mister Park. Mister Park, ini minuman saya ya, sebenarnya ini suplemen untuk saya, tapi Mister Park minum saja ya, karena ini bisa menaikkan imun. Ya tujuan dia ya nothing tulus gitu ya, udah mau meninggal juga dia minum. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, gak jadi mati. Ya dokter juga kaget. Kamu minum apa? Kamu ngapain? Dia bilang, enggak, saya cuman jaga makan, olahraga, ya happy-happy aja gitu ya. Ya udah terusin, kata dokter. Nah, akhirnya dia minta diketemukan dengan si Kairi ini ya, yang penciptanya hemohim di tahun 2003-an ini. Nah, akhirnya singkat cerita, jadilah Atomi di tahun 2006 berdiri sebagai direct selling company, lalu di 2009 berubah menjadi network marketing. Nah, itu adalah sejarah hemohim kenapa bisa ada dan Atomi bisa ada, karena Chairman Park Hang-gil ini yang hampir menemu ajal gitu ya. Akhirnya nggak jadi karena hemohim, akhirnya dia percaya produk ini sangat-sangat bagus, akhirnya diambil alih oleh Chairman Park. Nah, kita akan nonton video singkat dulu dari Atomi Indonesia ya, ini yang buat videonya menunjukkan secara singkat saja gitu ya, apa itu hemohim.
Ya, kita lihat video singkat tadi ya, luar biasa sekali hemohim dan masih terus diteliti ya Bapak Ibu ya. Jadi hemohim ini belum selesai penelitiannya, tetap diteliti oleh para ahli. Apa saja sih efek dari hemohim tersebut? Anda lihat ya, dari tahun mulai 96, 97 diteliti terus sampai ketemulah hemohim. Nah, hemohim ini sebenarnya apa sih Bapak Ibu ya? Jadi Anda jangan sampai overclaim, bilang ini obat kanker, obat darah tinggi, obat gula darah, obat ini itu ya. Anda nggak bisa bilang seperti itu. Kenapa? Karena ke satu Anda bukan praktisi seorang dokter. Ya, Anda dilarang mengklaim bahwa hemohim adalah obat. Ya, jadi kita bisa bilangnya apa Pak Mike? Jadi hemohim ya, Anda mudahnya bilangnya seperti ini. Ini adalah untuk mempertahankan sistem kekebalan tubuh ya, atau memelihara apa yang sudah ada dipelihara kan? Kalau tidak dipelihara dia kabur. Ya, jadi Anda perlu pelihara sistem pertahanan tubuh atau kekebalan tubuh. Ya, jadi hemohim ini adalah kekuatan yang membangkitkan sel-sel imun yang lelah ya. Nah, singkatan hemohim, hemonya adalah hemoglobin ya. Hemoglobin itu adalah protein yang ada di sel darah merah ya, yang membawa oksigen ke seluruh organ-organ tubuh. Lalu H-nya ini adalah hematopoiesis, artinya pembentukan sel darah dan juga sumsum tulang atau bone marrow ya. Lalu I-nya adalah imun atau imunitas kekebalan tubuh. Lalu M-nya, nah ini yang penting ya, M-nya adalah modulation atau modulasi ya. Artinya orang yang kelebihan sistem imun akan diturunkan. Orang yang terlalu rendah imun sistemnya akan dinaikkan. Jadi kerjanya apa? Dua arah hemohim ini ya. Menurunkan imun sistem dan menaikkan imun sistem tergantung kebutuhan tubuh. Nah, kalau singkatnya HIM itu adalah strength atau kekuatan dalam bahasa Koreanya ya. Jadi hemohim untuk siapa? Untuk semua yang masih mau memelihara daya tahan tubuh ya. Kalau dia sudah nggak penting, udah nggak memerlukan daya tahan tubuh, jangan minum ya. Kalau dia udah berasa saya udah nggak mau jaga pertahanan tubuh saya sudah kebal gitu ya, jangan minum. Tapi selama Anda masih mau pelihara daya tahan atau kekebalan tubuh, minum. Anda yang sehat, Anda yang tua, Anda yang muda, Anda yang sakit ya, minum semua karena kita masih perlu imun tubuh ya. Nah, kenapa ini masuk obat tradisional ya di dalam Indonesia? Karena BPOM itu perlu mengkategorikan ya, suplemen ini bisa menyembuhkan atau tidak. Kalau tidak bisa menyembuhkan, tidak ada medical journal, tidak ada paten, tidak bisa masuk kategori obat. Karena obat itu fungsinya menyembuhkan. Ya, jadi BPOM ini tidak main asal kasih kategori gitu ya. Oh, saya kasih obat tradisional. Enggak, Bapak Ibu ya. Jadi Anda perlu pelajari dulu kalau produk untuk imun, ke satu, apakah itu masuk kategori obat tradisional? Kedua, apakah fungsinya hanya menaikkan imun? Kalau hanya menaikkan imun, artinya tidak semua orang boleh minum. Orang yang kelebihan imun seperti autoimun, alergi itu nggak boleh minum. Ya, itu berbahaya untuk mereka karena sudah tinggi imun sistemnya. Nah, kalau hemohim ini sifatnya modulasi, artinya bisa diturunkan, bisa dinaikkan, tergantung kebutuhan ya. Dan ini juga sudah halal. Nah, sejak 2014, hemohim ini terus menjadi produk terlaris nomor satu di industri sejenis selama 9 tahun berturut-turut. Belum ada, Bapak Ibu, produk yang di industri ini ya, selama 9 tahun penjualannya nomor satu. Tapi hemohim nomor satu sejak 2014. Lalu penjualan ya melebihi 23 triliun sejak 2009, yaitu sejak Atomi berdiri ya. Ini luar biasa. Lalu berikutnya, hemohim dijual di 18 negara dan sudah memiliki 21 hak paten di dunia. Ya. Jadi Anda perlu pelajari kalau Anda mau mengkonsumsi suatu produk ya untuk imun, apa sudah dijual di bermacam bagai negara, mancanegara. Yang kedua, apakah sudah punya hak paten? Ya, hemohim sudah ada Bapak Ibu. 21 bukan main-main ya, bukan hanya satu atau dua hak paten loh. Hak paten ini nggak main-main Bapak Ibu. Ya, ini nggak bisa Anda beli pakai duit. Harus ada studinya, harus ada dites di laboratorium ya. Dan ini ada 21 hak paten dan sudah ada di 18 negara. Jadi Anda nggak usah khawatir ya. Lalu yang berikutnya, memiliki 18 jurnal medis di PubMed ya, di website pemerintah Amerika Serikat atau singkatnya SCI ya.
Nah, ini luar biasanya hemohim. Kalau tidak ada di jurnal medis, ya nanti saya akan kupas apa saja itu jurnal medis yang ada di PubMed untuk hemohim. Nggak sembarangan Bapak Ibu ya. Itu yang publish bukan si Atomic. Ya, itu adalah tim kedokteran yang ambil hemohim lalu diuji coba ya, lalu masuklah di jurnal medis di PubMed tersebut. Dan atomi hemohim juga sudah ada nomor BPOM ya. Penting sekali Anda pastikan produk yang Anda mau minum atau konsumsi ada nomor BPOM ya. Artinya sudah di dalam pengawasan pemerintah Indonesia. Kalau ada saudara Anda bawa gitu ya produk dari luar negeri, ya ini bagus, bagus untuk imun, untuk ini, untuk ono ya, untuk bisa nyembuhin penyakit ABC. Tanya dulu ada nomor BPOM nggak? Kalau tidak ada, jangan diminum. Berarti tidak ada pengawasan dari pemerintah ya. Dan nomor BPOM Atomi hemohim ini ya, TI 204659401 yang diterbitkan di 26 April 2020. Nah, yang terakhir sudah ada sertifikasi halal. Ya, artinya nggak main-main Bapak Ibu ya, kalau Indonesia kan negara muslim terbesar. Jadi kita harus pastikan produk ini sudah ada sertifikasi halal, MUI ya. Dan juga sudah ada dari Korean Muslim Federation yang secara global ya. Tapi dari MUI sudah ada seperti yang tertera. Nah, bagaimana hemohim bekerja? Ya, ini adalah dengan cara 3 key point ya, artinya 3 titik kunci ya. Yang pertama adalah mengaktifkan sel-sel NK, kedua adalah meningkatkan produksi sitokin, yang ketiga adalah mengaktifkan sel-sel imunitas. Mengaktifkan sel-sel NK atau singkatannya natural killer cell ya, pembunuh alami. Jadi sel pembunuh alami. Ya, kita nonton seperti apa sih sel NK itu? 아까 말씀하신 것처럼 5천 개에서부터 10,000개 정도의 암세포가 매일 발생하거든요. 그리고 이제 바이러스라든지 세균이 이제 밖에서 침입해 오고요. 그거를 막아주는 세포가 자연 살해 세포. 아까 말한 NK 세포. NK. 네, 우리 몸의 해병대. 네, 해병대에 대한 세포인데요. 그거를 화면을 보면서 한번 말씀드리죠. 네. 우와. 어디 한번. 오. 실제로 지금 이제 그 임파선 쪽에 암이 있는 환자입니다. 그래서 지금 보이는 게 암세포가 아주 커다란 게 막 있는데요. 왔다 갔다 보이는 조그만 게 이제 우리 몸의 자연 살해 세포, 해병대 역할을 하는 세포입니다. 제가 지금 둘이 싸우는 거라고 있네요. 근데 그 세포들이 지금 잡아먹는 암세포를 거예요? 다 잡아서 없애요. 근데 이게 재밌는 게 뭐냐면 크기가 큰 것도 조그만 세포들이 다 없앨 수가 있습니다. 와, 굉장히 활발한데. 이야, 저 전투력 대단하다. 야, 완전 잘 해병대 싸우네. 중에 완전 수색대 지금. 근데 저 세포는 이제 자기하고 암을 구별할 수 있는 특별한 능력이 있거든요. 네. 그래서 전쟁이 일어나면 제일 먼저 가서 죽일 수 있는 그런 해병대 역할을 합니다. 이야. 그러니까 저 세포가 우리 몸에만 제대로 있으면 네. 우리 몸의 초기 감염은 금방 없어질 수가 있습니다. 예. The green cell you see here is a killer T cell of the immune system which is attacking the cancerous red and blue cell. You can tell when the killer cell has recognized the cancer cell because the two dots move around and contact the target. The killer cell then spreads out over the cancerous cell. Passing the video through a filter makes the killer cell look yellow and allows us to really see how it focuses on the cancer cell. These killer T cells are constantly hunting down dangerous cells throughout the body and destroying them. Ya, kita lihat tadi sel NK atau natural killer cell seperti apa ya. Itu adalah memakan sel kanker ya. Jadi makanannya sel NK ini adalah sel-sel kanker
virus, dan bakteri ya. Jadi sel NK ini Anda bisa bayangkan seperti prajurit atau tentara di dalam tubuh kita ya, yang sifatnya adalah mencari ya yang 3 tadi, sel kanker, virus, dan bakteri. Ini adalah makanannya sel NK. Dan sel NK ini umurnya hanya 21 hari. Jadi kalau badan Anda tidak bisa memproduksi miliaran sel NK ini ya, tidak lebih cepat daripada sel kankernya, Anda akan kalah. Kenapa? Karena tadi dibilang kan, orang normal satu hari ada 5.000 sampai 10.000 sel kanker baru. Tapi kenapa semua orang nggak mati karena kanker? Karena yang membedakan adalah sel NK ini. Kalau sel NK ini cukup ada di dalam tubuh kita, ini sel-sel kanker ini tidak akan bisa hidup. Akan dimakanin ya, ini adalah makanannya mereka. Jadi kalau Anda tidak bisa mempertahankan ya, yang tadi saya bilang kan, ada berbagai macam faktor yang menghancurkan kekebalan tubuh. Kalau Anda stres terus setiap hari ya, orang yang sudah minum hemohim kok tetap sakit. Nah, kemungkinan mungkin dia stres. Ingat loh, stres itu 5-10 menit sehari, 1 jam Anda tidak ada pertahanan tubuh. Artinya sel kanker Anda akan mereplikasi dalam 1 jam tersebut. Ya, kalau Anda stres seharian, Anda bisa berbulan-bulan tanpa imun sistem. Ya, jadi itu menjelaskan kenapa orang yang sudah minum hemohim tetap sakit. Apakah dia jaga mentalnya? Ya, kalau dia tidak bisa jaga, ya sudah pasti akan tambah sakit. Karena sel NK ini mungkin kalah cepat dengan pertumbuhan sel kanker tersebut. Nah, ini adalah mengaktifkan sel-sel NK. Ya, tidak hanya kanker, jadi banyak sekali virus, bakteri yang masuk ke dalam. Karena setiap kali kita pegang sesuatu, itu jutaan kuman, bakteri ya di situ ya, itu masuk melalui kulit kita. Jadi kalau tidak ada sel NK, kita gampang sakit ya, kena penyakit kulit, kena penyakit yang nggak pernah ada gitu ya. Nah, ini adalah sistem pertahanan pertama adalah sel NK, natural killer cell. Nah, yang berikutnya adalah meningkatkan produksi sitokin ya. Nah, sitokin ini apa Bapak Ibu? Ini adalah protein, yaitu sinyal yang memerintahkan tubuh kita untuk menyerang kalau ada serangan dari luar ya. Nah, sitokin ini, protein ini hanya bisa dibuat pada saat Anda tidur. Ya, jadi kalau Anda lagi nggak tidur, sitokin nggak diproduksi. Jadi orang-orang yang kurang tidur, nah berarti kurang kan produksi sitokinnya ya. Jadi hemohim membantu tubuh ini meningkatkan produksi sitokin tersebut. Kita dengar video itu ya. Sitokin itu kan sebenarnya adalah protein sistem kekebalan tubuh ya, yang mengatur interaksi antar sel. Jadi dia tuh akan membawa sinyal kepada sistem kekebalan tubuh untuk melaksanakan mekanisme pertahanan tubuh untuk menyerang suatu penyakit. Nah, jadi kalau misalnya pelepasan sitokinnya itu di luar kontrol, jadi terlalu tinggi, dia manggil bala tentara terlalu banyak, sedangkan si virusnya sendiri tuh udah tidak ada gitu. Sudah menurun, dia sudah menurun ataupun sudah tidak ada, akhirnya dia malah menyerang tubuh kita sendiri. Seperti itu mekanismenya. Nah, kalau misalnya, sifatnya sitokin juga memang ada yang katanya sih kalau semakin usia, itu dia semakin agak lambat dalam, jadi ada yang memberi perintah, ada yang kayak menyetop gitu. Jangan kirim lagi, jangan kirim lagi. Nah, jadi itu terjadi ketidakseimbangan antara yang memerintah dengan yang udah stop aja gitu, karena ini sudah tidak ada peperangan seperti di dalam tubuh kita, seperti itu. Nah, sementara ini masih manggilin terus tentaranya, sedangkan yang nyetopnya nggak ada, nah, seperti itu. Jadi bisa jadi yang satu bagian yang nyetopnya itu memang kurang, atau memang yang manggilin terus-terusan gitu. Sedangkan yang stopnya tidak sebanyak yang memanggil bala tentara tersebut, seperti itu. Ya, kita lihat ya, sitokin itu seperti bala tentara ya, ada yang manggil, ada yang nyerang gitu ya. Kalau yang dibilang sampai terjadi badai sitokin, ya berarti yang nyerangnya terlalu banyak. Yang nyetopinnya bilang stop-stop itu kurang gitu ya, makanya ada terjadi badai sitokin. Nah, hemohim membantu tubuh
memproduksi sitokin seimbang gitu ya. Jadi ada yang manggilnya cukup, yang nyerangnya juga cukup. Jadi balance ya. Jadi kalau sampai ada orang yang tiba-tiba radang di sini, radang di sana, nah itu berarti sitokinnya tidak balance ya. Kemungkinan besar ya tubuhnya berarti kurang produksinya ya. Anda minum hemohim cukup tidur karena sitokin ini diproduksi pada saat Anda tidur. Yang ketiga adalah mengaktifkan sel-sel imunitas. Kita semua memiliki potongan kertas di tempat kerja atau bekas gigitan nyamuk yang mengganggu saat kita berada di rumah. Tetapi kita mengabaikannya dan melanjutkan hidup kita. Bagaimana mungkin bakteri berbahaya tidak menyerang kita melalui lubang di kulit kita? Tentu saja jawabannya karena kita memiliki sistem kekebalan tubuh dan untuk itu kita harus berterima kasih. Jadi, apa sebenarnya sistem kekebalan? Sistem kekebalan adalah pasukan yang tangguh yang terdiri dari sel, jaringan, dan organ yang bekerja sama untuk melindungi tubuh. Yang pertama, sel darah putih, leukosit. Leukosit beredar melalui tubuh melalui berbagai pembuluh darah kita, memastikan bahwa tidak ada pengunjung yang tidak diinginkan yang dapat mempengaruhi tubuh kita. Ada dua jenis sel yang membentuk divisi leukosit, fagosit dan limfosit. Fagosit adalah sel pertama yang merespon keadaan darurat. Pernahkah kamu memotong sendiri di dapur saat memasak? Celah di kulit ini merupakan pintu gerbang yang sempurna bagi kuman dan bakteri berbahaya untuk memasuki tubuhmu. Tetapi yakinlah, karena ada fagosit, Anda sudah dijaga. Jika fagosit merupakan kekuatan sistem kekebalan, limfosit adalah otak di belakangnya. Limfosit adalah sel yang memungkinkan tubuh untuk mengingat dan mengenali penyusup sebelumnya dan membantu tubuh menghancurkan mereka. Tentara sistem kekebalan unit limfosit terbuat dari dua jenis tentara, limfosit B dan limfosit T. Limfosit B dan limfosit T, sederhananya limfosit B adalah sistem intelijen tubuh yang mencari penyerang dan mengunci mereka, sementara membiarkan limfosit T tahu bahwa mereka ada di urutan selanjutnya. Limfosit T berperang melawan sasaran penjajah. Jadi, jangan khawatir tentang bakteri atau kotoran, karena sistem kekebalanmu sudah ada di dalam tubuhmu. Ya, kita lihat penting sekali sel-sel imunitas tadi ya, ada limfosit, ya ada yang B, ada yang T. Nah, jadi kompleks sekali ya Bapak Ibu. Jadi kita minum hemohim itu bukan hanya untuk penyakit A, B, C gitu ya, tapi kita berbicara tentang sistem imun yang sangat-sangat kompleks yang Anda perlu jaga dari sel NK, sitokin, dan juga sel imunitas. Nah, sejarah lahirnya hemohim ya ini ditemukan oleh KRI. KRI ini adalah pembangkit tenaga listrik Korea Selatan. Karena di tahun 59 Korea Utara dan Selatan kan pecah ya, yang perang dingin waktu itu. Nah, karena pembangkit tenaga listrik adanya di Korea Utara, Korea Selatan tidak punya pembangkit tenaga listrik. Akhirnya dibangunlah pembangkit tenaga listrik yang teknologinya nuklir ya, yang namanya KRI, Korean Atomic Energy Research Institute. Nah, di sini ada sekitar 1.300 PhD atau profesor ya S3 dan juga ada 4.000 peneliti yang bekerja di sini. Jadi ini ada betul-betul orang-orang pintar yang kerja di sana ya. Nah, kalau Anda bayangkan Anda bekerja setiap hari terpapar radiasi nuklir, apa yang terjadi dengan badan Anda? Imun Anda yang tadinya bagus mulai menurun ya, mulai sakit. Nah, di tahun 96 akhirnya banyak ribuan ilmuwan ini pada sakit. Nah, pemerintah Korea Selatan kan nggak mau dong orang-orang pintarnya pada meninggal, pada sakit gitu ya. Dibikinlah proyek pemerintah. Ya, ini adalah proyek nasional, pakai uangnya rakyat Korea Selatan. Dari tahun 96 sampai 2003 mereka coba kumpulkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan herbal yang ada di Korea Selatan ya. Akhirnya ketemulah hemohim dari 3 tumbuhan tersebut. Setelah diketemukan, nggak langsung tiba-tiba dikasih ilmuannya gitu ya, tapi diuji coba dulu terhadap pasien rumah sakit kanker di Korea Selatan ya. Diuji coba terhadap 63 orang yang memiliki kurang dari 5.000 UL sel darah putih mengkonsumsi hemohim dan mengalami peningkatan sel NK, sitokin, dan aktivitas imunosit yang tadi ya, limfosit itu. Uji coba terhadap manusia dapat bervariasi tergantung pada masing-masing individu ya. Faktor yang tadi saya bilang ya, Anda suka minum alkohol nggak? Ngerokok nggak?
stres nggak, kurang tidur nggak, cukup vitamin D nggak, dan lain sebagainya ya. Itu mempengaruhi ini ya, peningkatan sel NK, sitokin, dan juga imunitas. Nah, setelah diketemukan, setelah diuji coba 3 tahun terhadap manusia ya atau pasien yang di rumah sakit kanker, ketemulah hemohim, lalu diberikanlah kepada ilmuwan-ilmuwan yang kerja di KRI. Jadi kita bersyukur sekali ya, kita di Atomi kita bisa punya produk sehebat hemohim ini. Kalau tidak ada Chairman-Pak, kita sudah pasti nggak bisa minum. Ya, jadi kalau saya selalu bilang ke orang, ini hemohim sebenarnya Anda nggak bisa minum, Bapak Ibu. Ya, ini bukan untuk rakyat biasa. Ini hanya orang-orang pintar yang kerja di KRI ya, yang tadi saya bilang 1.300 PhD loh Bapak Ibu, 4.000 peneliti. Nah, ini adalah minumannya, suplemen mereka. Ya, setiap hari mereka minum ini. Tapi karena ada Chairman Pak Han Gil, kita bisa dengan begitu murahnya ya, kita minum satu saset kan sekitar 20 ribuan gitu ya. Itu murah sekali Bapak Ibu. Satu cangkir bubble tea katanya udah 50 ribu gitu ya. Dan nggak ada faedahnya. Ini 20 ribuan, faedahnya luar biasa yang tadi saya sudah ceritakan semua. Jadi kalau kita bisa minum hemohim, bersyukurlah ya. Jangan bilang, aduh ini mah untuk si Atomi ya cari omset. Anda berarti belum mengerti mengenai hemohim. Nah, bagaimana hemohim diproduksi? Kita akan nonton video singkat tersebut. Ya, kita lihat luar biasa ya, betul-betul kita lihat betul-betul luar biasa hemohim bagaimana diproduksinya ya. Tidak ada sidik jari manusia ya. Semua secara otomatis dari masih dalam
cairannya masuk ke sasetnya, masuk ke kotak kecil, ya masuk kotak besar, itu semua prosesnya oleh robot, ya, betul-betul steril, tidak ada manusia yang pegang itu. Jadi betul-betul kalau Bapak Ibu baru buka itu fresh, steril, ya, betul-betul tidak ada bakteri. Ada, bisa bayangkan nggak? Kalau saya melihat video ini, saya bangga sekali gitu ya, bisa ada di Atomy dengan produk yang sekali berhemohim gitu ya. Bukan produk abal-abal loh Bapak Ibu ya. Ini bukan orang bikin-bikin produk untuk imun gitu ya. Udah punya jurnal medis, punya paten dan lain sebagainya ya. Jadi bersyukur bagi para Atomian kita bisa punya produk secanggih hemohim. Keamanan hemohim. Nah, ini penting ya Bapak Ibu. Jadi kalau Anda mau mengkonsumsi suatu produk apapun, pastikan keamanannya sudah ada di BPOM ya. BPOM itu apa sih? Yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Jadi semua, ya saya bilang, makanan, kalau ada yang diimport masuk, harus ada BPOM. Apalagi obat, ya. Hemohim bukan obat ya, tapi dia masuk kategori obat karena memang bisa menyembuhkan. Jadi masuk kategori obat tradisional. Nah, ini harus ada BPOM Bapak Ibu. Ya, nomornya adalah tertera di sini. TI 204-6594-01 yang diterbitkan di 26 April 2020. Jadi jangan main asal minum karena testimoni orang. Testimoni Anda bisa ambil di internet gampang Bapak Ibu ya. Foto orang dipasang, tulisin aja karena minum ini saya sembuh ya. Tanya dulu, ada nggak nomor BPOM? Siapa yang pendaftarnya, siapa yang produksi, ini semua jelas ya. Diproduksi oleh siapa? Ya, pabriknya Colmar B&H Corporation Limited ya di Korea Selatan. Jadi nggak ada yang dibohongin. Semua tertera di BPOM. Anda boleh cek sendiri ya. Lalu yang kedua ada di mana? US Food and Drug Administration atau US FDA. Ini seperti BPOM-nya Amerika Serikat ya. Jadi sudah dicek hemohim terhadap apa Bapak Ibu? Logam-logam berat ya, yang sebelah kiri ini adalah logam berat. Racun ya, arsenik, barium, kadium, kronium, timah ya, merkuri, selenium dan silver. Nah, dicek ternyata hasilnya semua ND. ND artinya apa? Not detected, tidak terdeteksi ya. Dan juga yang kanan ini adalah racun-racun cairan dan semua tidak terdeteksi. Artinya kalau terdeteksi aja misalkan 0,001 mg. Nah, itu nggak bisa dapat ND Bapak Ibu ya. Berarti dia terdeteksi karena tidak betul-betul 0 ya, artinya dia betul-betul tidak terdeteksi 0, dia baru dapat kategori ND. Nah, ini juga dicek, ini bukan baru ya, diceknya di tahun 2004. Karena ingat, 2003 kan hemohim diketemukan oleh KRI. Lalu diuji coba di US FDA di Amerika Serikat di tahun 2004, bulan Januari tanggal 2. Ya, betul-betul dicek ini. Betul nggak? Tidak ada kandungan logam berat dan racun. Ya, ternyata tidak terdeteksi. Ya, jadi aman untuk apa? Untuk liver, untuk ginjal. Kalau ada sedikit saja, Anda nggak bisa minum jangka panjang. Mengapa orang bilang, oh itu herbal ya? Herbal nggak boleh minum lama-lama loh. Betul. Ya, kalau Anda minum jamu-jamuan embok-embok yang di luar sana, itu ada racunnya, Anda nggak boleh minum jangka waktu panjang ya. Liver Anda itu akan kerja keras gitu, menyaring racun. Tapi kalau hemohim, nggak ada Bapak Ibu. Anda mau minum setiap hari seumur hidup, tidak ada kandungan racun yang masuk ke dalam liver Anda ataupun ginjal Anda ya. Jadi aman selama Anda beli hemohimnya di mana? Website Atomy resmi. Saya tegaskan ya. Kalau Anda belinya di platform online yang tidak jelas di luar sana, jangan salahin Atomy kalau Anda sakit. Kalau Anda belinya di luar sana, salahin yang di sana. Karena banyak sekali hemohim yang dipalsukan. Saya tegaskan, banyak sekali hemohim yang dipalsukan. Mau itu lebih murah 100.000, mau 500.000, mau setengah harga, mau hanya cuman 100.000 satu box, saya nggak peduli. Selama itu bukan beli di website Atomy resmi. Jadi kalau Anda mau mendapatkan produk hemohim yang paling terjamin, ya, yang seperti saya jelaskan ini, beli dengan ID Anda. Ya, ID Atomy Anda di website Atomy resmi, bukan di pusat pelatihan. Ya, banyak orang nggak sabar nunggu, mereka ke pusat pelatihan. Dia beli, dia sakit, nyalahin Atomy. Ya, tidak ada
urusan kalau Anda bukan beli dengan ID Anda sendiri. Saya tegaskan sekali lagi ya. Kalau Anda mau aman minum hemohim, beli pakai Anda sendiri, pastikan Anda dapat PV, lalu Anda bisa minum produk sekualitas hemohim. Ya, Anda sudah yakin bahwa Anda ini memang dapatnya dari Atomi Indonesia resmi. Nah, yang berikutnya adalah hak paten hemohim. Ya, hemohim sudah ada berapa tadi? 21 paten Bapak Ibu ya. Dan ini hanya beberapa yang saya tampilkan ya, yang hemohim presentation yang dari company ini pernah ditampilkan ya. Ini adalah nomor-nomornya yang merah ya. Tapi jangan percaya saja dengan perusahaan. Bisa aja Anda dibohongkan kan? Oh, katanya nih untuk imun sistem, katanya untuk anti radiasi, katanya untuk anti kanker ya, untuk apa lagi nih? Ya anti kanker ya, hematopoietik. Anda cek kemana? Website Google Paten ya, ini saya udah cekin. Nah, yang biru-biru ini adalah Google Paten. Jadi Google ini ambil ke patent office di setiap negara. Anda bisa cek, betul nggak sudah ada di patent office yang di Korea, Eropa, Jepang, Amerika. Ya, saya orangnya skeptical, Bapak Ibu. Tidak gampang dibohongin ya. Saya pelajari dulu sebelum saya minum, saya pelajari dulu apakah hemohim ini betul nggak patennya seperti yang perusahaan bilang. Ternyata betul. Saya cek gitu ya, ini di Amerika ya. Dia bilang apa? Komposisi herbal untuk menaikkan aktivitas anti kanker, imun respon ya atau kekebalan tubuh dan hematopoiesis daripada tubuh dan melindungi tubuh dari oksidasi, kerusakan oksidasi dan cara pembuatannya yang sama. Sama kan? Nah, sini kan komposisi herbal untuk menaikkan aktivitas anti kanker, imun respon atau kekebalan tubuh dan hematopoiesis daripada tubuh dan melindungi tubuh dari kerusakan oksidasi dan cara preparation yang sama. Jadi klop Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya dapat kepercayaan. Wah, berarti ini betul-betul si Atomi nggak bohong ya. Karena Google ini nggak bisa disogok oleh Atomi loh. Masukin dong paten saya. Nggak bisa Bapak Ibu ya. Kalau itu sudah expired pun, dia akan muncul di sini ya. Kapan di aplikasinya ya. 2003 nih bayangkan ya. Betul kan? Cocok dengan yang US FDA tadi ya. 2004 yang di sana ya. Malah ini patennya duluan gitu ya. Nah, terus Anda lihat, ini masih aktif. Statusnya itu masih aktif, Bapak Ibu. Ya. Jadi Anda nggak bisa dibohongin. Zaman sekarang, menurut saya, kalau Anda masih bisa dibodohi, berarti Andanya yang bodoh. Andanya yang malas, nggak mau cari kebenaran gitu ya. Kalau saya cari dulu kebenarannya tentang hemohim. Ternyata semuanya benar apa yang diucapkan oleh perusahaan. Nah, yang berikutnya, ingat ya, jurnal medis. Nggak sembarangan hemohim ya bisa ada jurnal medis. Ini adalah tim kedokteran yang melakukan penelitian jurnal ini ya. Jadi bukan si Atomi yang kirimin hemohim, tolong dong dicekin, nggak bisa Bapak Ibu. Dan ini adalah website government ya. Anda lihat pubmed.gov ini adalah government pemerintah Amerika Serikat yang khusus untuk apa? Biotechnology information. Jadi semua medicine ya, ini adalah perpustakaan nasional untuk obat-obatan, Panadol, aspirin, ya semua obat yang ada di dunia ini Anda cari di sini, PubMed pasti ketemu, pasti ada medical jurnalnya, ya. Hemohim kalau Anda ketik di sini ya, ada 18 loh Bapak Ibu. Waktu saya join di 2008, 2000 berapa saya joinnya? Sampai lupa, 2018 ya. Sekarang 2023. Kebanyakan ngomongin waktunya 2003 aja lupa. Ya, 2018 waktu saya baru join, saya cek juga ya. Karena saya orang skeptis kan. Saya harus cari, betul nggak ada jurnal medis. Waktu itu baru ada 9 kalau nggak salah. Ya, 9 atau 10 saya lupa. Pokoknya nggak banyak deh. Sekarang 18 Bapak Ibu. Hanya dalam 4-5 tahun. Dan ini akan nambah terus ya. Anda setelah nonton video ini mungkin, Pak Max sekarang udah ada 25. Setahun lagi nonton lagi, udah ada 30 gitu ya. Ini akan naik terus ya. Nah, Anda lihat banyak sekali ngomong apa saja nih. Saya nggak akan jelasin ya. Yang nomor 3, nah cisplatin induce. Nah, ini adalah immune suppression orang yang meminum obat kemoterapi. Biasa kan orang kalau minum obat kemoterapi ada efeknya kan, nggak bisa makan,
berat badannya turun, rambut rontok, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah efek dari obat tersebut. Nah, dengan minum hemohim ini dikurangin, ya. Jadi orang efeknya nggak separah orang yang nggak minum, gitu ya. Lalu apalagi? Antioksidan, anti fatigue, anti lelah, gitu ya. Makanya orang yang minum hemohim kok berasanya segar, gitu ya. Karena emang ada anti fatigue-nya. Nah, yang nomor 16, anti cancer activity. Nah, berarti kan betul. Sesuai yang paten tadi bilang kan, ada anti kanker, jurnal medis juga bilang ada anti kanker yang secara sinergistik ya, secara menyeluruh. Ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi hemohim itu bukan kacang-kacangan ya. Supaya laku perusahaannya dibikinlah hemohim. Justru gara-gara hemohim ada atom. Nah, riwayat harga dan kemasan hemohim adalah seperti ini ya. Jadi saat hemohim pertama kali diluncurkan, produk ini hadir dalam 30 kemasan ya, yang kiri ini. Namanya Hemo Rich Gel ya. Dulu bukan hemohim, Hemo Rich Gel. Secara bertahap dengan harga yang tetap, jumlahnya ditambah menjadi 48 kemasan, 54 kemasan, akhirnya sekarang menjadi 60 kemasan yang saat ini beredar ya. Nah, saya cerita dulu. Dulu sebelum Atomy ambil alih, itu dijual oleh namanya Sun Biotech ya. Itu setengah bulan isi 30 kemasan, harganya adalah 12 juta Bapak Ibu. Atau US dollarnya 770. Siapa yang mampu minum suplemen 12 juta setengah bulan? Ada? Saya nggak mampu Bapak Ibu. Itu udah kayak beli mobil apa tuh? Udah nggak tahu ya, udah mobil mewah banget itu ya. Berarti kan sebulan 24 juta gitu Bapak Ibu ya kalau minum sehari 2. Akhirnya Atomy ambil alih, diturunkanlah ya menjadi 1.392.600. Nggak cuman harga diturunkan ya, kemasannya dinaikkan jadi 48 ya. Nih, Anda bisa bayangkan nggak? Namanya lalu dirubah dari Hemorrhage Gel menjadi Hemohim Plus. Dulu ada plusnya ya. Jangan tanya saya kenapa. Pokoknya dulu ada namanya Hemohim Plus. Berikutnya dinaikkan lagi ya menjadi 54 kemasan ya. Anda lihat mililiternya. Nah, banyak orang yang nggak sadar ini ya. Waktu si Chairman Park negosiasi dengan KRI, dia langsung negosiasi mililiternya juga ditambah. Pinter ya. Udah kemasannya naik jadi 48, mililiternya suruh tambah lagi 10%. Nah, si KRI nggak sadar nih. Akhirnya dia setuju kan? Nah, kenapa dia setuju? Udah saya ceritain. Karena sewaktu Chairman Park belum ambil alih, waktu masih Sun Biotech, itu mereka produksi hanya 6 bulan sekali ya, 3.000 box. Karena memang penjualannya nggak banyak. Karena kalau mahal gini ya, 12 juta setengah bulan, nggak banyak yang beli kan. Jadi dalam 6 bulan itu hanya 3.000 box, berarti 1 bulan hanya kejual 500 box. Nah, si Chairman Park bilang ke KRI, kamu rugi dong kalau kayak gini ya, seorang bisnis pasti ngerti ya. Kalau Anda punya pabrik, produksi cuma 6 bulan sekali, gitu ya, udah gitu nggak produksi lagi 6 bulan, Anda rugi gitu. Saya ambil alih deh. Saya bisa jualin. Chairman Park bilang, saya akan jualin sebulan 100.000 box. Dengan syarat Anda turunin harganya ya. Dari 12 juta jadi 1,3, kemasan dinaikin, mililiter naikin. Akhirnya mereka setuju ya. Itu luar biasa kan? Jadi betul-betul Chairman Park itu memikirkan ke depan. Dia sebelum terjadi dia udah pikirin dulu. Si KRI ditegur oleh BPOM-nya atau Korean FDA. KRI, kamu kan saya approve 20 mili. Kenapa kamu produksi 22 mili? Nggak boleh, dia bilang. Kamu harus kembali seperti yang di-approve oleh Korean BPOM-nya ya gitu ya. Nah, si KRI ini samperin ke Chairman Park. Chairman Park, saya ditegur nih sama BPOM ya. Nggak boleh jadi 22, saya harus turunin jadi 20. Terus Chairman Park bilang apa? Kan itu tahun 2009, lalu tahun 2014 sudah 5 tahun kan? Nah, Chairman Park bilang, penjualan hemohim kamu 100.000 box loh setiap bulan. Untung kan? Jangan diturunin.
Tapi naikin kemasannya jadi 54, nggak apa-apa kamu turunin jadi 20 mili. Toh sama aja. Ya, produksi cost kamu kan sama aja. Ya, akhirnya mereka setuju. Hebat nggak Chairman Park? Akhirnya si Chairman Park negosiasi lagi ke KRI. Kalau 54 itu kan cuma 27 hari. Tanggung. Bisa nggak kamu bikin 60? Supaya pas 30 hari. Akhirnya singkat cerita dia hitung udah untung gitu ya, si KRI setuju lagi. Tapi Bapak Ibu lihat, harganya naik nggak? Nggak naik kan? Dari tahun 2009, 2023 saat ini sudah berapa tahun? 14 tahun. Kalau Anda yang sekolah, Anda tahu namanya inflasi kan? Inflasi 2-3% aja, hitung deh 2%. 10 tahun udah mesti naik 20% loh. Hemohim nggak dinaikkan, harganya malah kemasannya yang dinaikkan. Itu luar biasanya Chairman Park Han-gil, Bapak Ibu. Dia mau semua dari kita ini minum. Ya, selama Anda masih mau memelihara daya tahan tubuh, minum. Selama Anda masih mau jaga kekebalan tubuh, minum. Ya, jangan tunggu sampai sakit. Oke, saya akan tutup dengan ini. Kalau misalkan saya kasih ya apapun juga mobil yang Anda mau. Misalkan Anda datang ke saya bilang, kamu pilih aja mobil apa aja yang ada di dunia ini, saya belikan, kasih kamu gratis. Pasti Bapak Ibu pilih apa? Ferrari, Lamborghini gitu ya. Nah, tapi ada syarat. Seumur hidup kamu nggak boleh ganti mobil. Ya, artinya sampai mati kamu naik mobil ini terus. Ya, nggak ada nama yang beli mobil baru atau saya kasih mobil baru. Apa yang Anda lakukan? Pasti Anda rawat ya. Tiap hari dipoles, dibersihin ya, diajak ke bengkel, ganti oli, ganti busi, ganti ono ini. Pokoknya Anda rawat. Kenapa Anda rawat? Karena Anda cuma punya satu mobil. Seumur hidup Anda hanya punya satu mobil. Kalau rusak ya udah nggak naik mobil lagi. Apalagi ini mobil mewah gitu ya. Anda pasti rawat. Kalau parkir jauh-jauh gitu ya. Kalau hujan ditutupin pakai terpal ya pokoknya Anda rawat seperti anak Anda ya. Pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa Anda nggak rawat tubuh Anda? Tubuh Anda ini hanya satu loh. Anda dan saya hanya punya satu kali kesempatan di dunia ini. Nggak ada yang namanya tubuh kedua ya. Tubuh Anda dan saya cuma satu di dunia ini. Otak Anda cuma satu, paru-paru Anda cuma sekali ya. Kesempatannya cuma satu. Jantung Anda cuma punya satu kesempatan, liver dan lain sebagainya. Rawatlah. Seperti Anda punya mobil ini, Anda rawat kan? Dan sayangilah dengan benar sejak dini. Jadi jangan tunggu sampai sakit baru dirawat. Oh, saya ada asuransi. Asuransi saya VIP. Kalau udah masuk UGD, Bapak Ibu, mau makan nasi bungkus Padang aja udah nggak enak. Ya, mau makan martabak telur aja rasanya udah pahit. Udah obat-obatan semua. Jadi jangan bangga dengan asuransi Anda. Mau black card kek, kartu hitam kek, apa kek, ya. Sayangilah tubuh Anda. Rawatlah dari sejak dini. Ya, supaya Anda bisa menikmati hidup Anda dengan layak. 구독, 좋아요 눌러주세요.